Pertama kita lihat dulu dengan jadwal kita. Udah muncul belum? Di adik-adik semua ini udah muncul belum jadwal untuk angkatan 2021? Masih belum muncul ya? Belum Kak, belum. Ini, Belum, sabar ya. Kak. Nah, ini adalah file data Excel daftar mata kuliah yang akan kalian ambil di semester 1. Nah, udah muncul belum? Udah muncul belum, Dek? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Belum, Kak. Oh iya, sebentar, saya salah screen, lupa saya. Harusnya tadi diganti, ntar ya, saya berhentikan dulu. Screen, turun jendela. Nah, ini. Nah, dah. Udah muncul? Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, ini adalah jadwal mata kuliah beserta jumlah SKS, kode mata kuliah, dosen, dan juga jadwal serta ruangan yang akan digunakan kalau misalkan kita menggunakan sistem perkuliahan secara tatap muka atau offline. Nah, di sini kan kemarin kalian itu jumlahnya 58 mahasiswa. Dari 58 mahasiswa itu, kalian dibagi menjadi 2 kelas, yaitu 21A dan 21B. Yang 21A mana? Hadir? Ada nggak Hadir, dulu? Kak. Hadir, Kak. 21B? Hadir. Hadir, Kak. Nah, jadi untuk semester 1, mata kuliahnya itu sudah dipaketkan, yaitu sebanyak bebannya 21 SKS. Dan mata kuliah baik 21A maupun 21B itu sama. Itu tolong yang ada yang masuk itu tolong di ACC ya. Jadi mata kuliah yang kalian dapat itu di semester ini 21 SKS ada ilmu pengetahuan lingkungan, morfologi tumbuhan, teknik dan manajemen laboratorium biologi, kimia umum. Nah, ini adalah mata kuliah di prodi. Sedangkan ada juga mata kuliah umum atau mata kuliah universitas disingkat dengan MKU, yaitu ada agama, bahasa Inggris, kewarganegaraan, tamadun, dan tunjuk ajar Melayu. Jadi kalau bagi mahasiswa yang berasal dari luar Kepri dan bukan dari sekitar lingkungan kampus atau daerah Kota Tanjung Pinang, MK Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu ini adalah suatu mata kuliah yang memperkenalkan budaya tentang budaya Melayu. Jadi teman-teman yang misalnya yang kemarin ada yang datang dari Jawa, Sumatera Barat, nah teman-teman bisa mengetahui lebih lanjut terkait dengan budaya Melayu di Tamadun dan Tunjuk Ajar Melayu. Nah ini kan udah ada nih, kalian sudah ada, nanti tinggal perhatikan semesternya ini 21A, perhatikan di jadwal 21A, begitu juga dengan 21B. Kemudian ini bagaimana Kak cara input mata kuliah ini ke SIPA. Nah, sebelum itu perhatikan dulu jadwal-jadwal. Nah, kalau di sini jadwal untuk mata kuliah di prodi itu sudah ada jadwalnya. Misalkan 21A untuk IPL Selasa 10 sampai 11.40. Begitu juga sampai dengan kimia umum Kamis 13.20 sampai 15. Nah, ini MKU, ini adalah jadwal di mana kalian akan bergabung dengan prodi lain. Di mana prodi itu umumnya dari FKIP juga, bisa dari bahasa Inggris, dari kimia ataupun dari matematika. Tapi pada umumnya kalau misalnya jumlahnya banyak, bisa satu kelas hanya satu prodi. Nah, ini apa aja MKU kalian? MKU kalian di sini bisa dilihat di bagian nih, MKU. Nah, MKU tadi
Misalkan MKU agama. MKU agama dulu, yang agama Kristen silakan menghubungi ini gurunya nanti, tetapi nanti di SIPA tetap mengambil yang agama udah terjadwalkan. Gitu. Di SIPA nggak ada ditulis agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, tidak. Tetapi di SIPA hanya ada satu MK ditulis agama. Bentar, ini ada muncul. Oke. Misalkan ini, jadi nanti kalau di jadwal itu ya, kalau agama itu nggak salah sama nanti di jadwal agama itu biasanya nanti dosennya itu dosen agama Islam, tetapi kalau yang non Islam nanti ada tuh nanti jadwalnya. Misalnya agama Kristen nanti ada dengan dosennya Chandra Gunawan Marisi. Kalau yang Katolik Laurentius di Hesanga, dan juga yang agama Buddha dari Bu Seri Dwi Prayitno. Kemudian nanti di sini kan ada nih MK Tamadun. Nah, kalian bisa mengambil Tamadun di kelas mana? Bisa ambil di hari Rabu 7.30 sampai 10 atau hari Rabu jam 10 sampai 12.30. Nah, untuk MKU ini tidak ada jadwal yang ditetapkan. Kalian bisa ngambil di kelas Rabu 7.30 ataupun Rabu jam 10. Itu disesuaikan dengan jadwal yang ada. Kalau misalnya nggak bentrok, boleh memilih salah satu. Begitu juga dengan jadwal MK Kewarganegaraan, disediakan 2. Kalian bisa ambil hari Selasa, jam 7.30 atau jam 9.10. Bahasa Inggris di sini juga ada, bisa ambil hari Jumat 12.30 atau jam 3. Begitu juga dengan MK Agama. Nah, di sini dosen agamanya, untuk di SIPA-nya nanti dosen pengajarnya adalah Dr. Zaitun SS MAG. Jadi nanti baik yang beragama Islam ataupun non-Islam nanti mengambil MK dengan dosen pengajarnya ini gitu. Jadi nanti dosen pengajar ini yang menerima nilai dari misalnya yang beragama Kristen, nanti dosen ini yang akan memberikan nilai kepada dosen Dr. Zaitun SS MAG ini. Gitu. Sampai di sini ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut ke SIPA. Halo, ini nggak ada yang mau ditanyakan nih? Sepertinya sekarang tidak ada, Kak. Membaca jadwal udah bisa kan? Tidak ada kesusahan membaca jadwal per tabel ini. Ya, tidak ada, Kak, Kak. boleh dijelasin nggak Kak cara membaca jadwalnya? Di situ masih kurang paham Kak. Oke, cara baca jadwal ya. Ini kenapa di sini jadwal nih? Ada nomor, kode MK, mata kuliah, SKS, kemudian dosen, jadwal, dan ruang. Nah, nomor ya kalian udah tahu ya, kode MK. Nah, kode MK inilah yang membedakan nanti, mempermudah kita ketika kita input di SIPA. Misalkan kita input SIPA, kita memastikan bahwa MK tersebut benar. Makanya kita lihat nanti di SIPA itu benar nggak sih kodenya PBO 110117. Itu sangat penting. Kemudian ada ini PBO UNF. Ini apa bedanya? Kalau PBO ini adalah MK kode untuk prodi kita, di prodi pendidikan biologi. Kalau untuk yang UNIF, dia UNF. Artinya dari jurusan apapun dia akan mempelajari MK ini, karena MK-nya bersifat umum. Ada juga yang satu lagi MK fakultas. MK fakultas biasanya dia FKP. Nah, FKP ini biasanya MK yang akan diambil oleh seluruh mahasiswa berada di Fakultas Keguruan. Jadi di mata kuliah ini nanti ada kalanya kita nggak hanya ketemu dari program studi pendidikan biologi aja, kita bisa ketemu teman-teman dari prodi lain, dari PBSI, PBI, matematika, dan juga kimia. Kemudian nanti di sini ada nih SKS. Nah, SKS itu adalah jumlah beban yang diterima oleh mahasiswa per semester. Nah, di dalam peraturan yang telah ditetapkan, ya, itu
untuk mahasiswa baru, semester 1, semester 2, kita belum bisa mengambil sistem seperti kakak-kakak di semester atas, misalnya seperti ngambil 24 SKS, atau yang kurang dari 24 SKS. Jadi teman-teman semua yang ada di sini dipaketkan. Semester 1, semester 2, mata kuliahnya sudah ada. Tinggal di input. Kemudian kapan sih kita bisa kayak ambil MK, kayak kakak-kakak tingkat gitu, yang misalnya 24 SKS, dia ngambil mata kuliah di kelas lain. Nah, itu ketika kalian di semester 3. Jadi selama semester 1 dan semester 2 mata kuliah kalian sudah dipaketkan. Dan mata kuliah kalian di sini jumlahnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ada 8 mata kuliah untuk semester 1. Nah, di sini ada SKS. Ada yang SKS yang bagian kiri dan kanan. Yang kiri ini adalah SKS teori, sedangkan yang kanan adalah SKS praktikum. Artinya kalau dia ada satu di sini, ini satu SKS digunakan untuk praktikum. Contoh, IPL, ilmu pengetahuan lingkungan, kalian akan belajar sebanyak 2 SKS. Satu SKS untuk informasi adalah 1 kali 50 menit. Jadi 100 menit kalian belajar secara teori, nanti ada 1 SKS nantinya dikumpulkan untuk praktikum. Begitu juga untuk morfologi tumbuhan, 2 kali 50 kalian belajar teori dan satunya nanti ada waktunya kalian melakukan praktikum. Begitu juga dengan teknik dan manajemen laboratorium biologi. Jadi kalau untuk praktikum itu susunannya dia tidak masuk di dalam jadwal belajar kita. Itu di luar jam belajar yang biasanya ditetapkan, sudah ada jadwal dari laboratorium. Karena kita masih pandemi, jadi mungkin ada sebagian dosen yang pakai virtual laboratori atau melakukan proyek ataupun praktikum mandiri. Itu semua tergantung dari kebijakan dosen masing-masing. Nah, jadi untuk membaca SKS di sini jangan sampai salah. Nah, kita jumlahkan di sini ada 2, tambah 2, tambah 2, 8. 8 tambah 10, 18, ditambah 3, 21. Jadi beban untuk adik-adik pada semester 1 ini adalah 21 SKS. Nah, untuk MK-MK yang ada di sini, nanti dosennya kalian bisa lihat di sini. Di situ ada Bu Nureka, Bu Erda, Bu Aza, dan Bu Dina. Dan Bu Dina ini dari Prodi Pendidikan Kimia yang akan mengajar kalian nanti. Nah, kalau untuk dosen yang MK Unif ini, kita lihat di sini MK Unif itu dosen yang ada Dr. Zaitun, Beni Satria, Nicholas Panama, Asis Prof. Teti Kumulasari, Chandra Gunawan, Laurentius, dan Bu Seri ini bukan dosen dari Prodi Pendidikan Biologi. Jadi mereka berasal dari dan telah ditetapkan oleh kampus. Nah, sampai di sini sudah dapat membaca tabel mata kuliah ini. Sebelum kita lanjut nih ke ke SIPA kita. Sudah, Kak. Tadi siapa yang tadi yang ngirim ke saya itu ya, namanya tadi siapa ya? Karisma. Tadi namanya Karisma Tula dah. Saya, Kak. Kelas berapa? 21A, 21B? 1A, Kak. 21A ya. Sekarang kita masuk ke bagian ini ya, SIPA. SIPA untuk alamat SIPA kalian sudah tahu. Alamat SIPA itu sipa2016.umrah.ac.id. Bentar, saya buka dulu. Banyak kali kok. Ini belum dibagikan ya dosen PA-nya. Oke, kita buka Belum, ini. Kak. Judulnya SIPA. Lihat ya alamatnya ya, SIPA 2016. Kalau bila perlu dicatat di screenshot. AC.id. Kelihatan nggak itu URL-nya? sipa2016.umrah.ac.id. Kelihatan, Kakak. Oke. Ini saya coba kasih tampilan dari SIPA itu kayak gimana. Sama kali ya. Banyak akses.
Ini SIPA-nya sepertinya banyak yang akses, jadi loginnya agak lambat. Nah, ini adalah tampilan SIPA. Jadi dalam tampilan SIPA, adik-adik semua kan sudah diberikan ya username dan password, tinggal dimasukkan. Username-nya biasanya NIM, kalau password-nya biasanya bisa kode SBMPTN, kode SN, pokoknya nanti ada username dan password yang diberikan oleh panitia PKKMB kepada adik-adik, tinggal dimasukkan di sini. Setelah masukkan username dan password, di sini ada kode untuk verifikasi. Ini ikutin aja kodenya. Kebetulan kode di sini adalah 1801071. Maka masukin kodenya 1801071. Kode ini akan selalu berubah. Setelah itu kita tekan sign in. Nah, ini juga bisa menggunakan sign in with Google, tapi sign in with Google ini hanya bisa dimasuki ketika adik-adik semua sudah punya akun universitas. Kayaknya kalian belum dibagikan akun universitas. Mungkin kalau misalnya udah dapat bisa pakai sign in with Google. Kemudian seandainya kalau kita lupa username dan password kita dapat menghubungi bagian dari BAKK. Ini nomornya ada di sini. Tinggal dihubungi. Nah, untuk menghubungi BAKK, tetap memperhatikan bahasa yang baik dan benar, serta sopan, memperkenalkan diri, kemudian menyebutkan apa, maksud dan tujuan, kendalanya apa, kemudian meminta bagaimana cara ke depannya terhadap misalnya akses SIPA, bagaimana SIPA saya nggak bisa masuk, saya lupa password. Nah, itu kalian bagaimana chatnya dengan bagian BAKK itu juga harus diperhatikan. Nah, ini saya tadi pakai punya Karisma ya, Karisma Tula. Saya udah masukin ke dashboard-nya. Setelah dimasukkan ke dalam dashboard-nya itu nanti tampilannya seperti ini. Ini punya saya ya. Oh, ini punya saya. Nah, ini punya Karisma. Salah. Oke, jadi di bagian pilihan di dashboard-nya itu ada dashboard, hasil studi, mahasiswa, registrasi, rencana studi, update password, dan logout. Nah, di dashboard itu ngapain aja sih? Nah, di dashboard itu segala informasi terkait dengan misalkan informasi dari admin dari pengelola SIPA itu bisa kita baca di dashboard. Kemudian kalau di hasil studi ini nanti ada pilihannya, ada rekap nilai, yudisium. Nah, hasil studi itu misalkan setelah kita menyelesaikan suatu mata kuliah dalam satu semester, itu nilainya akan ditampilkan di hasil nilai itu. Nah, ini di dashboard ya. Di dashboard itu biasanya seharusnya ada nih, kayak kegiatannya apa, tanggal mulai, tanggal selesai. Ini biasanya bagian dari admin dari pengelola SIPA. Kemudian segala peraturan akademik, prosedur, segala macam ada di sini bisa dibaca. Kemudian di hasil studi ada rekap nilai dan yudisium ya. Nah, rekap nilai itu adalah kumpulan dari jumlah total nilai kita yang direkap per semester. Misalkan semester baru sekarang semester 1, maka baru ada nanti kalau nilai semester 1 udah keluar, letaknya juga ada di situ. Nah, misalkan seperti saya sekarang udah semester 5, maka saya sudah menyelesaikan 4 semester. Maka direkap nilai saya dari semester 1 sampai dengan semester 4 ada direkap nilai. Kemudian kalau di yudisium, nah di yudisium ini adalah bagian nanti kita melihat nilai kita apabila sudah dapat diakses. Misalkan nanti kalian menjalankan semester 1, kemudian selesai dari semester 1, nilai hasil semester 1 keluar, kalian bisa lihat di yudisium. Kemudian ada istilah IPK dan IPS. Nah, kalau IPS itu adalah untuk persemesterannya, kalau IPK itu untuk bagian kumulatif atau rata dari seluruh semester. Selanjutnya ada informasi dari mahasiswa. Dari informasi mahasiswa ada bahan ajar, biasanya dan seharusnya di bahan ajar ini dosen bisa mengupload, tetapi sebagian dari dosen kita menggunakan platform lain, jadi bahan ajarnya biasanya diupload di platform lain, misalnya seperti di Edmodo, di Google Classroom, atau langsung dari Google atau langsung dari WA Group.
Nah, dosen PA nanti teman-teman bisa lihat di sini ada dosen PA-nya. Nah, ini kebetulan sinyal dan juga kayaknya banyak yang akses SIPA untuk input MK, jadinya seperti ini. Jadi kalau untuk SIPA ini, kalau banyak yang akses, biasanya dia akan error. Nah, di sini ada informasi dosen PA. Nah, ini dosen PA saya. Kalian bisa lihat di sini informasi dosen PA kalian nanti. Kebetulan dosen PA saya di sini adalah Ibu Elva Oprasmani, SPD MPD. Di sini ada informasinya dari NIP, kode dosen, hingga alamat dan nomor teleponnya. Kemudian, setiap selesai semesteran. Jadi misalnya nih kalian menjalankan semester 1 nanti selesai tuh semester 1 ya, mau masuk semester 2. Jadi sebelum kalian nanti dapat membuka yudisium ini, kalian harus mengisi dulu. Ada namanya evaluasi pelayanan akademik dan evaluasi pembelajaran. Nah, ini wajib sekali kalian isi. Wajib sekali kalian isi nantinya evaluasi pelayanan akademik dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pelayanan akademik ini terkait, ini saya buka ya contoh. Ini isinya ketika kalian sudah semua MK UAS, baru boleh diisi. Jadi isinya bukan sekarang. Memang sekarang sudah ditampilkan dan kalian bisa isi, tetapi kalian diwajibkannya itu akhir-akhir nanti mengisinya setelah semua MK UAS. Jadi nanti isi dari evaluasi pelayanan akademik misalnya, menurut saudara bagaimana tentang dokumen sebagai persyaratan pelayanan dari unit kerja? Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kita isi, ringkas, biasa saja, berbelit, ini semua penilaian yang diwajibkan pada mahasiswa untuk mengisi. Sampai nanti ini ada 6 pertanyaan. Nah, yang paling banyak itu di evaluasi pembelajaran. Di evaluasi pembelajaran itu, sekarang kan kalian punya MK, ada 8 ya MK kalian, MK Prodi dan juga MK Universitas, totalnya ada 8. Nah, nanti kalian wajib mengisi satu-satu MK tersebut, kuesionernya. Jadi, kebetulan saya di sini sudah input MK, jadi MK-nya ini masing-masing nanti ketika akhir semester, setelah UAS selesai dan sebelum akses nilai bisa dibuka, saya harus mengisi isi kuesioner ini semuanya satu persatu dan nggak boleh ada yang ketinggal. Apabila terjadi ya ketinggalan gitu satu aja, itu nanti yudisium kalian ini nggak bisa dibuka, akan dikunci. Jadi sebelum membuka kalian harus mengisi kuesioner, baik kuesioner yang ada untuk evaluasi pelayanan akademik ataupun evaluasi pembelajaran. Kemudian jadwal kuliah. Nah, di jadwal kuliah ini nanti kalau misalkan sudah di-input ya, kalau adik-adik mahasiswa baru ini sudah menginput jadwal kuliahnya, nanti muncul di sini jadwal kuliah. Kuliahnya hari Senin apa, Selasa apa, sampai hari Jumat. Kita kuliahnya dari Senin sampai Jumat ya. Nah, ini kan saya kebetulan sudah input nih MK dan juga sudah di ACC oleh dosen PA. Jadi ini adalah daftar MK yang sudah dijadwalkan secara otomatis dari sistem. Jadi saya Senin nih, muncul nih Senin, saya kuliah administrasi dan fisiologi hewan. Hari Selasa, ternyata saya nggak ada hari Selasa kuliahnya. Masuknya hari Rabu, yaitu perencanaan pembelajaran biologi, hanya 1 MK. Kemudian hari Kamis, saya ada kuliah 3 MK. Begitu juga hari Jumat ada 3 MK. Nah, jadi di bagian jadwal kuliah ini sangat rinci, bisa adik-adik mahasiswa baru lihat. Nah, kalau bingung, kita bisa mencetak. Di sini ada button cetak, nanti adik-adik cetak. Ketika adik-adik cetak, nanti muncul versi PDF-nya. Jadi sudah dicetak, adik-adik bisa ngeprint. Atau bisa dijadikan wallpaper. Ya, soalnya ada teman saya di semester 5 itu yang menjadikan jadwal kuliah itu sebagai wallpaper di WA-nya. Katanya supaya nggak lupa. Itu juga merupakan, ya bolehlah jadi strategi gitu, supaya pengingat jadwal kuliah. Kemudian ada peminatan mata kuliah. Di sini ada peminatan mata kuliah. Sampai hari ini saya pribadi juga belum menggunakan peminatan mata kuliah karena kita semuanya udah ada ya jenis-jenis mata kuliah yang diberikan setiap semesternya. Jadi peminatan mata kuliah belum pernah digunakan. Biasanya peminatan mata kuliah itu apabila kita sangat butuh MK itu biasanya baru diajukan untuk dibuka pada semester itu. Tapi sampai hari ini sepertinya belum ada. Jadi untuk peminatan mata kuliah sepertinya belum banyak yang menggunakan. Kemudian ada registrasi. Nah, kolom registrasi ini ada ETP, PPL, dan wisuda. ETP,
ETP itu English Test Program. Jadi sebelum adik-adik nanti mau apa ya, lulus entah skripsi ya, saya juga lupa, saya kurang paham juga. Itu sepertinya ada Kak Tata nggak di sini? Ya, Iya Kak, ETP ini jadi skripsi atau apa Kak? jadi ITP ini itu sebenarnya syarat untuk sidang skripsi. Jadi ITP itu udah bisa diakses, bukan diakses, maksudnya kalian udah bisa ikut tes ITP ini dari semester 5. Dan tesnya itu di UPT Umrah di Segarang kalau kita ya. Nah itu, jadi itu syarat untuk sidang skripsi. Itu informasinya 3 kali kan Kak? 3 kali atau 2 kali? Enggak, sebenarnya itu cuma sekali gitu kan. Kalian dikasih kesempatan 3 kali itu jika di tes pertama tidak mencapai nilai minimum. Jadi nilai minimumnya itu 400, skornya 400. Jadi kalau misalnya di tes pertama belum mencapai 400, ulang lagi nih di tes kedua. Masih belum, ulang lagi sampai ketiga. Nah, kesempatannya itu hanya 3 kali. Lewat dari 3 kali, kalian harus bayar. Nah, jadi manfaatkan ya adik-adik gitu. Selama kalian masih semester 1 nih, masih ada nih 4 semester ke depan kalian bisa belajar. Jadi jangan kalian pikir selama di pendidikan biologi kalian hanya belajar, ya mungkinlah kita belajar cuma pakai bahasa Indonesia. Enggak. Dosen-dosen kita banyak ya yang sudah menggunakan e-book bukan bahasa Indonesia saja, juga e-book dari bahasa Inggris. Jadi pastikan bahasa Inggris itu bukan musuh kalian. Kalau misalkan kalian sudah memusuhi bahasa Inggris, mulailah berdamai dengan bahasa Inggris, mulai menyicil bahasa Inggris. Karena selain mata kuliah bahasa Inggris yang kalian peroleh nanti di semester 2 ya Kak. Di semester 2 itu ada mata kuliah yang namanya biologi untuk bahasa Inggris untuk biologi. Kalau bahasa kerennya English for Biology. Itu dosennya nanti biasanya Pak Boni. Gitu. Jadi nanti kalian akan belajar bahasa Inggrisnya tapi versi biologinya kayak gimana. Kemudian nanti ada bagian PPL. Di PPL ini apabila nanti teman-teman yang mahasiswa baru ini akan akan melakukan turun ke lapangan untuk praktik pengajaran, itu registrasinya di sini. Begitu juga sampai dengan wisuda di sini. Jadi sekarang kan masih semester 1, karena masih semester 1 bagian registrasi ini ya udah nggak usah ini dulu, nggak usah dibuka-buka atau disubmit terlebih dahulu. Nanti tunggu waktunya. Nah, yang sekarang di sini ada rencana studi dan juga tinggal tiga ya, rencana studi, update password, dan logout. Nah, update password di sini kalian bisa merubah password yang sudah diberikan oleh panitia dari PKKMB atau dari pihak UNIF yang tadinya sudah diberikan NIM, dan passwordnya ada kode tuh, kodenya banyak tuh, kodenya bisa kalian ubah di sini. Kemudian logout tinggal ya keluar aja sih. Oke, kita sekarang bahas tentang rencana studi. Di rencana studi ada namanya input rencana studi dan juga lihat rencana studi dan revisi rencana studi. Input rencana studi ini yang akan adik-adik buka nantinya untuk mencari MK apa saja yang adik-adik ambil untuk semester ini. Sedangkan untuk lihat rencana studi, apabila rencana studi adik-adik semuanya sudah di ACC atau sudah diterima oleh dosen pembimbing akademik adik-adik, maka rencana studinya bisa lihat di sini. Apabila dosennya itu tidak menyuruh untuk revisi, adik-adik bisa lihat di sini nanti hasilnya. Jadi ada kalanya kadang kan jadwalnya bentrokan nih, kita nggak tahu kan. Bisa aja jadwal kita nggak di ACC, sehingga kita harus melakukan perbaikan. Contoh di sini ada input rencana studi ya. Oke, ini input rencana studi. Ini saya buka sebentar, ini lagi loading. Yang ini kalau yang punya PC atau yang lain bisa langsung dibuka ya SIPA-nya. Daripada kalian nunggu, soalnya ini sepertinya lagi banyak yang masuk, jadi loadingnya banyak. Gitu. Jadi perlu adik-adik ketahui ya, kita nih setiap tahun itu selalu berebut itu di SIPA. Jadi ya itu dia tadi. Kadang harus bangun malam-malam atau subuh-subuh supaya bisa isi SIPA.
Ini masih loadingnya lama. Oke. Sebelum kita nunggu daripada kita nunggu loading, apa yang ingin ditanyakan, tanyakan aja dulu ya. Langsung aja aktifkan ininya voice-nya. Ini masih loading lama. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini masalah. Oke, ini siapa ini? Wirwinia. Langsung aja, nggak usah resen, karena saya nggak lihat di bagiannya jadi susah. Langsung aja aktifkan aktifkan voice-nya, mikrofonnya diaktifkan aja langsung. Oke. Nah, ini udah dilihat belum? Udah bisa lihat belum ini? Udah. Oke, ini ya. Udah. Jadi nanti ini kolom ini ya. Ini kolom ini bagian input rencana studi. Jadi ini MK saya sudah di ACC oleh dosen PA saya, sehingga apabila sudah di ACC nanti di sini tulisannya sudah disetujui. Kalau sudah disetujui, adik-adik nggak bisa membatalkan MK yang sudah diambil, gitu. Jadi sebelum disetujui, tolong pastikan MK yang diambil itu sesuai dengan jadwal yang sudah ada. Kalaupun jadwalnya kalian pingin beda atau ganti, tolong pastikan jadwalnya tidak bertabrakan. Gitu. Misalkan jangan ambil jadwal misalkan MKA hari Senin 7.30, MKB hari Senin jam 7.30. Itu kan nabrak. Jadi tolong pastikan harinya itu dan MK yang diambil tidak bertabrakan. Nah, contoh saya akan mengambil MK yang punya ini ya, misalnya ini punya tadi siapa? Karisma. Dia 21A, IPL ya. IPL di sini, IPL, atau ilmu pengetahuan lingkungan, dosennya adalah Ibu Nur Eka Kusuma Hindrasti. Jadwalnya Selasa 10 sampai 11.40 R1. Jadi nanti ketika di jadwal di SIPA yang kalian ambil itu harus si Karisma ini harus mengambil hari Selasa jam 10 sampai 11.40 dengan dosennya dilihat di sini, benar nggak Ibu Nur Eka Kusuma Hindrasti? Benar nggak R1? Jadwalnya betul nggak Selasa 10 sampai 11.40? Kemudian perhatikan betul nggak kodenya PBO 11.017. Kita coba ya di sini. Nah, di sini nanti kalau misalkan kalian belum, kalau saya ini kan sudah saya input dan di ACC, kalau misalnya belum di-input nanti tampilan seperti ini. Itu nanti muncul tabel daftar rencana studi yang dapat diambil. Nah, jadi daripada adik-adik semuanya scroll capek-capek begini, kalian langsung aja di sini ada bagian search. Tadi kita mau ambil contoh ilmu pengetahuan lingkungan, ilmu. Nah, itu nanti muncul tuh ilmu pengetahuan lingkungan. Nah, muncul di sini ada 2. Perhatikan adik yang namanya Karisma tadi, dia kan 21A, jadwalnya hari Selasa. Ini ada 2 jadwal, kebetulan dia Selasa juga. Jangan sampai salah ambil jadwalnya. Yang adik Karisma ini tadi jadwalnya Selasa 10 sampai 11.40. Maka yang di-apply atau yang diambilnya nanti adalah hari Selasa jam 10 R1, betul kan? Jadi dicocokkan, betul nggak kode MK-nya PBO 11.017, dosennya Nur Eka Kusuma Hindrasti, ruangannya R1, kemudian tanggalnya Selasa, pukul 10. Betul nggak jadwalnya? Sesuai tidak? Kalau sesuai, di sini kan ada tombol ambil, tekan ambil. Nanti kalau misalnya kita sudah pas nekan ambil, ada muncul nanti
sukses untuk diambil. Nanti muncul nanti yang MK yang sudah kita tekan ambil ini, misalnya kita tekan IPL yang ini, ya nanti muncul nanti di bagian ini dan menjadi bagian satu MK yang akan dibuatkan tabel rencana studi secara otomatis. Nah, karena kalau ini kan saya sudah disetujui. Nah, kalau yang belum disetujui nanti di sini ada nanti tombol warna hijau belum disetujui. Tombol hijau tuliskan batalkan. Nah, jadi kalau misalkan adik-adik kayak ragu atau misalkan salah input, kalau dia belum disetujui masih bisa ditekan batalkan. Nanti di sini ada tombol hijau tulisnya batalkan. Seandainya mata kuliah tersebut salah di input jadwalnya masih bisa dibatalkan kalau belum disetujui oleh dosen PA. Sampai di sini paham? Halo? Sampai di sini paham? Ini berapa orang ya? 30-an. Ini nggak ada yang aktif sama sekali. Ini mau nggak memperhatikan atau bagaimana? Memperhatikan Kak. Paham kan? Tolong dijawab deh. Kalau ditanya dijawab deh. Diam-diam aja deh. Bingung nanti kami. Oke, setelah itu nanti, setelah sudah selesai, ini kan udah seandainya sudah disetujui oleh dosen PA, dan dosen PA terkadang ketika kita menginput suatu MK, itu kan ada kendala ya, kadang ada kita bisa input sekali MK langsung selesai semua. Ada juga kalanya kadang kita input MK, kadang-kadang sinyalnya nggak mendukung, sehingga hanya beberapa MK yang sudah di input, hanya nggak semuanya gitu. Jadi ada yang kadang sudah disetujui, ada juga yang belum. Nah, ketika nanti sudah disetujui, pastikan bahwa MK yang ada di sini itu sesuai dengan beban SKS yang diterima oleh adik-adik mahasiswa baru ini. Nah, cara lihatnya gimana, Kak? Gitu, silakan lihat rencana studi. Di rencana studi nanti bakalan memunculkan jumlah beban yang diterima per semester. Jadi nanti dari sistem akan secara otomatis tuh menjumlahkan berapa sih mata kuliah ini SKS-nya gitu. Oke, kita tunggu sebentar ya. Ini lagi loading. Apa Kak? Oke. Nah, ini udah muncul SIPA-nya. Nanti kebetulan kalau di saya semester ini dapat mengambil beban 24 SKS. Jadi nanti saya ngambilnya 24 SKS gitu. Karena saya dapat ambil 24 SKS, maka MK-MK yang saya input saya pastikan harusnya 24. Nah, nanti sistem ketika kita menekan lihat rencana studi, dia bakalan menghitung secara otomatis berapa SKS-nya. Dan di sini nanti kita pastikan berapa beban SKS kita gitu. Nanti setelah ini saya bisa mencetak dari sini. Nah, hasil cetaknya ini nanti saya coba ya, bisa nggak dicetak. Hasil cetaknya ini nanti harus kalian serahkan ke dosen PA kalian. Ya, dosen PA nanti kalian serahkan, tolong perhatikan untuk menyerahkan LIRS ke dosen PA harus kita dulu yang menandatangani. Jangan menyerahkan LIRS ke
ke dosen PA apabila kita belum menandatanganinya. Yaitu kalian bisa nggak ditandatangani LIRS kalian oleh dosen PA. Jadi kalau mau LIRS kita ditandatangani oleh dosen PA, tanda tangan LIRS kita terlebih dahulu. Singkatan LIRS itu adalah lembar isian rencana studi. Kalau di kampus lain mungkin ada namanya KRS, Kartu Rencana Studi. Nah, jadi nanti dari ketika sudah dicetak, dia bentuknya tabel. Jadi itu yang nanti akan kalian serahkan ke bagian dosen PA, kepala jurusan, dan juga bagian fakultas. Nah, ini saya sudah mencetak PDF-kan secara otomatis dari sistem, saya cetak. Ini adalah LIRS saya. Untuk LIRS-nya bisa dilihat seperti ini. Nih, dia akan tercetak otomatis. Jadi dalam satu kertas itu akan ada dua LIRS, tabel LIRS ya. Jadi nanti tolong diperhatikan bahwa LIRS ini kalau kita offline, tatap muka secara langsung, ini harus dibawa dan wajib dibawa ketika kita mau UTS dan UAS. Itu wajib sekali. Dan kalau kita nggak bawa LIRS ketika UTS dan UAS, biasanya kita tidak diizinkan untuk UTS ataupun UAS. Kemudian untuk LIRS ini sendiri, sebelumnya kita itu printnya itu ada 4. Jadi kan ini kan ada ini ya, ada ini 1, ini 2. Jadi dalam satu lembar itu ada dua LIRS ya. Biasanya kita ngeprintnya 4. Jadi kalau kita butuhnya, bukan print 4, kita butuhnya 4. Jadi kita printnya 2 lembar. Tapi kebetulan waktu kemarin pihak fakultas mengambilnya 2, jadi sekarang kalian print aja 6. Print 3 lembar, jadi nanti dipotong ada 6 LIRS. Paham sampai di sini? Nanti kan udah dicetak nih LIRS-nya. Di print 3 lembar, dipotong nanti ada 6. Itu nanti kalian tanda tangan terlebih dahulu. Nanti kalian tanda tangan di sini, semuanya ada 6 LIRS itu ditanda tangan, baru kalian serahkan ke dosen PA. Dosen PA kalian nanti akan menandatangani, baru diserahkan ke ketua jurusan. Di ketua jurusan tanda tangan, baru nanti kita ke fakultas minta cap. Dan cap akan diberikan di tengah ini. Gitu. Jadi, dari 6 LIRS itu nanti, kalau dari saran dosen PA saya, kita ambilnya 6 aja antisipasi, karena semester lalu dari pihak fakultas ambil 2. Jadi nanti adik-adik 1 LIRS yang telah ditandatangani dan dicap, itu dipegang. Nggak boleh hilang, harus disimpan sampai kalian lulus. Itu karena untuk administrasi nanti butuh LIRS ini. Jadi jangan sampai hilang LIRS-nya. Ya, karena banyak sekali orang yang anggap kalau LIRS ini kan cuman kayak formalitas tanda tangan aja. Enggak, ini adalah salah satu administrasi, nggak salah untuk sempro ya. Ada kata nggak? Betul nggak Kak untuk sempro? Lupa sih untuk sempro atau untuk sidang, tapi pokoknya ini harus lengkap itu dari semester. Iya, butuh. Jadi jangan sampai hilang. Kalau misalkan hilang, urusnya tuh cepat-cepat, jangan di penghujung semester kalian baru ngurus. Karena kalau di penghujung semester kalian ngurus, lambat nanti kalian lulusnya. Itu kan kalau lambat lulus, bayar lagi kalian UKT kan. Nah, nanti sudah itu kalian pegang, 1 untuk kalian, 1 untuk dosen PA, kemudian 1 untuk kepala jurusan, dan sekarang 2 ya, 2 untuk bagian fakultas. Jadi masing-masing pihak ada diberikan. Itu ingat ya, yang diberikan ada berapa? 1 untuk pribadi, 1 untuk dosen PA, 1 untuk kajur, kepala jurusan, kemudian 2 untuk fakultas. Biasanya kalau untuk fakultas, ketika kita meminta cap, mereka akan ambil secara sendirinya, nggak usah dibilang, mereka akan ambil sendiri. Gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya, pas tahun 2019 itu diambilnya cuma 1. Tapi untuk tahun 2020 pihak fakultas sudah ngambil 2. Jadi untuk antisipasi, kalau dari dosen PA saya pribadi menyarankan 6.
Gitu. Jadi nanti untuk printnya coba ditanyakan aja ke dosen PA masing-masing. Nah, sudah sampai di sini. Ada yang ditanyakan? Nah, ini sudah selesai input SIPA-nya. Silahkan ditanyakan apa yang perlu ditanyakan. Oke, sekarang yang ingin bertanya silahkan bertanya, kita diskusi aja. Dew, kakak nambahin sedikit ya, Dew. Nambahin aja, Kak, nggak apa-apa. Oke. Makasih Dewanto tadi udah nyampein mengenai ini input MK. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini diharapkan nanti bisa membantu teman-temannya yang nggak hadir di Meet. Jadi kalau bisa ada yang nggak ngerti nih ditanyakan lagi. Jadi nanti nggak bingung gitu. Nah terus tadi Bang Dewanto kan ada yang bilang nih kalau SIPA itu sering loadingnya lama karena banyak yang akses. Jadi buat teman-teman jangan panik, jangan kayak biasanya nih teman-teman yang sebelum-sebelumnya di 2020 itu langsung chat ke cutting nanya, Kak ini saya nggak bisa masuk. Itu nggak bisa masuk deh, karena kan kalian ngisinya tuh kayak satu univ gitu. Dan masuk ke satu sistem yang sama. Jadi kemungkinan servernya down itu besar. Jadi untuk teman-teman jangan takut atau jangan panik gitu kalau misalnya nggak bisa diakses. Dicoba aja terus. Nah, itu kalau misalnya SIPA-nya lama ya. Jadi pokoknya jangan panik lah. Terus mengenai pengisian SIPA, ada yang mau ditanyakan nggak? Ditanyakan dulu. Atau bingung lihat ini jadwalnya gitu-gitu. Kak, izin bertanya. Oh, Hazli aja duluan deh. Ya, siapa dulu? Hazli aja Kak duluan. Ya, Hazlina. Untuk pengisian yang mata kuliah umum ini kan untuk yang mata pelajaran. Nggak apa-apa. Untuk yang mata kuliahnya kan yang agama ini kan di jadwalnya itu kan ada 2 gitu kan Kak, yang di atas sama yang di bawah. Itu pengisiannya kayak mana ya Kak? Pilih aja salah satu. Gitu. Jadi itu kalau MKU, kalau lihat ya kodenya, kalau dia jenis MK-nya kan MK tadi saya udah jelasin ada MK Univ, MK Fakultas dan MK Prodi. Nah, kalau untuk MK Fakultas dan Univ ini biasanya kita nggak mesti netap di satu kelas, boleh milih. Kalau misalnya dibuka ada 2 kelas, pilihlah salah satu. Kalau dibuka 3-4 kelas, pilih satu aja kelasnya. Pas pemilihannya, lihat juga jadwalnya ada yang bentrok nggak dengan MK lain. Begitu, karena kami juga begitu ya kemarin. Dalam misalnya nih, kita misalnya dalam 21A nih, nggak mesti 21A itu kalau untuk MKU dan MKF harus satu kelas, nggak mesti. Bisa ada yang ngambil, misalnya jadwalnya ada 2 nih, misalnya ada Selasa jam 7.30, ada Selasa jam 10. Nggak mesti 21A itu semuanya jam 7.30 hari Selasa. Bisa aja ada yang ngambil 7.30, ada yang ngambil jam 10. Kalau sistem perkuliahan ini berbeda deh dengan kalau kayak kita waktu sekolah dulu kan mata pelajarannya udah ditetapin semuanya sama pihak sekolah gitu kan. Nah, kalau di kuliah itu kita yang netapin sendiri, kita mau ngambil jam berapa. Begitu, dengan jadwal yang sudah disediakan. Begitu. Oke, Kak, makasih. Nah, jadi kayak gitu. Kalau misalnya mudahnya gini lah, kalian janjiannya satu kelas A dan kelas B, untuk mengambil 1 jam yang sama gitu. Jadi dipastikan lagi nggak ada yang bentrok dengan jam-jam di MK lain. Itu sih yang paling penting, jangan sampai bentrok. Karena kalau udah bentrok, nanti kalian pusing. Dan dosen nggak akan ikut pusing. Karena ini masalah kalian. Jadi kalau misalnya udah salah jadwal, udah susah itu. Dipastiin jangan sampai salah jangan jadwal, sampai bentrok. karena gini, dosen yang bersangkutan itu nanti akan mereka tidak akan mau tahu, karena mereka hanya akan tahu untuk nama-nama yang masuk ke dalam
kelas mereka. Kalau di luar dari kelas mereka nggak akan bertanggung jawab gitu di jadwal itu. Jadi pastikan kalian terdaftar di dosen tersebut. Kalau nggak terdaftar, nilai kalian juga nggak tahu bakalan dari mana gitu. Ya, benar. Terus, oke. Selanjutnya saya mau ngomongin tentang perkuliahan daring ya. Mungkin ada samanya, ada bedanya. Teman-teman kan juga udah sempat daring kan di SMA. Lebih kurang mungkin sama seperti itu. Jadi tiap dosen di perkuliahan itu biasanya make platform online yang berbeda-beda gitu. Ada yang pakai misalnya mau pakai WA aja, ada dosen yang mau pakai Telegram, ada yang mau pakai Zoom atau pakai Google Meet gitu. Jadi teman-teman harus siap sedia, terutama kuota dan juga aplikasi-aplikasi tersebut. Jadi nggak kaget waktu disuruh pakai platform ini gitu. Juga biasanya untuk pengumpulan tugas, dosen-dosen pakai Edmodo ataupun pakai Google Classroom. Nah, itu untuk aplikasi-aplikasinya. Terus saya mau nanya, tadi udah ada bilang kan kalau udah bentuk, mohon maaf, bikin grup kelas, ada kelas A dan kelas B. Terus katanya juga udah ada cutting. Kalau boleh tahu, cutting 21A siapa ya? Ada nggak di sini cutting 21A? Nggak ada kah? Cutting, belum tahu ya? Cutting Belum tahu itu ya? apa? Belum tahu. Cutting itu ketua tingkat. Oh, sorry. Iya, baru Kak, istilah baru. Iya. Jadi cutting itu sama kayak ketua kelas. Jadi kan di setiap kelas sama aja nih sama di sekolah. Kayak kita punya sekretarisnya, bendaharanya, terus punya ketua kelas. Nah, ketua kelas kalau di perkuliahan itu disebut dengan cutting. Nah, jadi ada cutting untuk 21A dan juga ada cutting untuk 21B. Jadi itu tuh kayak yang apa ya? Seperti menghubungi dosen, pokoknya yang tugasnya berhubungan sama dosen lah, berhubungan langsung dengan dosen. Selain itu, cutting ini nanti juga punya grup tersendiri sama Kajur ya, Dewa? Iya Kak, benar Kak. Jadi nanti satu cutting itu ya masing-masing kelas bakalan masuk grup WA gitu sama Kajur. Jadi kalau misalnya Kajur ada share-share info penting itu bakalan di-share ke cutting. Jadi tolong cuttingnya kalau misalkan ditunjuk dan dipercayai untuk menjadi cutting di kelas tersebut, tolong amanah gitu. Jadi setiap setiap Kajur mengirimkan pesan, itu tolong diteruskan ke teman-teman kelasnya. Itu fungsinya cutting. Gitu. Jadi kalau ada kayak rapat atau mau ngadain apapun, biasanya Kajur bakalan infonya ke grup cutting itu. Jadi tolong cutting itu ya, tolong amanah nanti kalau misalnya salah satu di antara kalian dipercayai dan diamanahkan menjadi cutting. Begitu juga selain cutting, kalian harus ada wakil ya, bebas sih sebenarnya, nggak mesti ada wakil. Tapi untuk formalitasnya silakan aja pilih cutting, kemudian wakilnya, sekretaris 1, kemudian bendahara 1, gitu. Kemudian kalau kita secara tatap muka atau offline, biasanya itu ada nih, perbendaharaan itu ada gengnya gitu ya kan Kak, dengan bendahara hima. Jadi kalau kita offline itu ada tuh perjalanan pembendaharaan setiap kelas itu bakalan jalan. Tapi karena kita lagi daring, sementara dihentikan ya Kak? Atau bagaimana? Iya, jadi kan, nah untuk cutting tadi dulu kita bahas cutting ya. Cutting itu kan nanti kan ada grup nih sama Kajur. Jadi Kajur itu kalau misalnya ada info apapun, entah itu lomba atau apa, kalau Kajur nggak infoin ke cutting, biasanya Kajur infonya ke saya gitu. Jadi itu pentingnya adanya cutting tiap kelas. Jadi nanti kalau misalnya kelas 21A dan 21B, udah tentuin siapa cuttingnya, kabarkan di grup maba. Jadi nanti abang-abang dan kakak-kakak yang masuk ke grup cutting sama Kajur ini bisa infokan ke ibu untuk menginvite kalian. Lalu untuk sekretaris, biasanya sekretaris ini bantu merekap absen. Jadi baik itu entah di perkuliahan online ataupun offline, biasanya ada dosen yang minta untuk direkapkan absen selama 16 pertemuan. Nah, jika teman-teman belum tahu, kita itu kuliahnya itu 16 pertemuan atau 16 minggu. Dan di minggu ke-8 itu dilaksanakan UTS.
untuk minggu ke-16 itu dilaksanakan UAS gitu. Terus untuk bendahara, benar tadi kata Bang Dewanto, kalau misalnya bendahara itu ada geng tersendiri sama hima. Jadi tiap kelas itu mengumpulkan uang kas seperti di sekolah. Uangnya diapakan? Nah, uangnya nanti untuk kegiatan kita juga gitu. Misalnya perayaan Dias Natalis gitu. Dias Natalis biasanya kita bikin acara nih besar-besaran. Nah, uangnya dari mana? Uangnya dari uang kas dan juga uang dikumpulkan lagi dari mahasiswa. Selain itu juga untuk family gathering gitu. Nah, sayangnya sekarang nggak bisa mengadakan kegiatan itu sehingga untuk tidak memberatkan mahasiswa juga kas kelas dihentikan untuk sementara gitu. Nah, jadi untuk cutting cepat-cepat dirembukan, disampaikan ke kami siapa aja orang. Lalu, Siap sudah. Oh, udah? Kelas mana yang udah? 21B. 21B. Siapa? 21B, Kak. Siapa tuh? Mardani. Nanti dituliskan aja di grup. Kalau 21A udah ada? Apa nggak ada ya 21A di sini? Belum, Kak. Belum, Kak. Oh, oke deh. Nanti dimusyawarahkan aja ya. Terus, apa ya ada lagi sih ini. Oh ya, untuk ini ya, 21, semua kelas lah gitu. Tolong pastikan kalian memiliki email kelas ya, 1 email kelas. Itu karena nanti ada beberapa dosen yang kadang dia meminta untuk mengirimkan dokumen atau tugas-tugas kalian, misalnya kayak lampiran-lampiran atau apa gitu ya, nanti kalian tahu sendirilah, itu wajib pakai email kelas. Ya, email kelas itu kalian buat misalkan kayak, kalau kayak kami di angkatan 19 ya, kayak di kelas saya buatnya adalah 19A biologi, gmail.com, atau bisa kalian buat yang, pokoknya emailnya itu nggak susah dan itu menandakan itu adalah kelas kalian. Karena nanti bakalan ada tuh surat menyurat pakai email menggunakan itu. Dan tolong dibuatkan juga email itu ya, dari email itu kalian gunakan untuk buat akun YouTube kelas. Karena sejauh ini ya dari kakak-kakak kalian yang udah semester akhir maupun yang barusan ini angkatan 20 yang tahun lalu masuk, itu mereka sampai hari ini masih disuruh buat akun YouTube. Jadi akun YouTube itu satu, pakainya email kelas, terus dibagi bersama. Jadi semua mahasiswa dalam satu kelas itu dapat akses. Jadi upload semua video pembelajaran, video presentasi, segala tugas-tugas tentang video di YouTube itu. Jadi dosen itu gampang untuk melihat nantinya, ini loh tugas kalian gitu. Dan itu ada bukti nyata gitu, kalau kalian selama perkuliahan daring itu ada kegiatannya. Oh, kegiatannya presentasi, pembuatan video pembelajaran. Oh, ini projectnya mana? Projectnya didokumentasi dan di-share ke YouTube. Seperti itu sih. Ada tambah lagi, Kak? Iya, benar. Jadi untuk pembelajaran online ini banyak menggunakan video-video yang diupload ke YouTube. Jadi kalau misalnya nanti ada tugas, terus belum dimengerti gitu, tanyakan aja ke kami. Sampaikan siapa dosennya. Karena rata-rata mahasiswa-mahasiswi yang udah angkatan 19 atau 18, yang udah semester 5 dan semester 7, itu tuh udah ngerasa diajar semua dosen di biologi. Jadi 10 dosen tuh udah dirasa lah semua sama kami. Jadi boleh ditanya, mungkin ada yang bisa kami bantu, kami bantu. Terus tadi juga Dewanto ada nyinggung tentang buku atau bahan ajar yang biasanya tuh pakai bahasa Inggris. Nah, beberapa dosen juga biasanya tuh memberikan entah itu modul atau entah itu e-book, itu tuh rata-rata pakai bahasa Inggris. Jadi bukannya harus bisa, tetapi kita kan sama-sama belajar. Dan jangan kaget aja kalau misalnya tiba-tiba dikirim yang versinya full Inggris gitu. Kemarin juga udah dikirim Campbell ya sama Dewanto. Itu yang Kak. full English bukan? Full English. Edisi terbaru. Iya, itu 2021. 2000. Oh iya, 2021 ya itu. Kemarin Jadi, kan kemarin kan yang dikirim sama Pak Boni itu kan versi berapa ya? Versi 11 ya. Terus kami ngirim lah yang versi 12. Karena dapat iya, yang versi kakak punya 2012. Jadi tiap prodi, nggak tahu ya di prodi lain, tapi
pasti punya namanya kitab. Iya. Jadi kalau di Kalau di biologi itu itu kitabnya Campbell. Campbell. Campbell, Kalau di Kimball, nah itulah kitab biologi. iya. Jadi itu kayak wajib aja gitu dipelajari juga di situ. Ya mungkin Udah deh. untuk next time ya, kalau soal-soal sumber belajar itu next time, kalau ada waktu kita bakalan sharing gimana sih sumber belajar gitu, kayak ini MK-nya kayak gini, terus gimana dapat sumber belajarnya tapi nggak usah beli. Itu ada sebenarnya, sudah ada disediakan, hanya kita aja yang belum memanfaatkan. Gitu. Contoh nanti kalian bakalan belajar tuh morfologi tumbuhan. Kalau sebenarnya kan harus diwajibkan ya beli kayak beli bukunya. Tapi ada loh e-booknya gitu. Tapi kalian harus ini dulu masuk membuat akunnya. Itu next time kita adakan Google Meet lagi. Kayak gimana sih optimalkan sumber belajar selama pandemi. Iya. Jadi tuh ada beberapa dosen yang mewajibkan mahasiswanya itu ya harus punya buku gitu. Tapi kalau misalnya boleh e-book, ada juga tuh yang boleh e-book, ya, tapi ada juga yang harus bentuk fisik gitu. Harus bentuk fisik. Iya. Kayak terus kami dulu mungkin kan terakhir ya. Kayak kami dulu di kimia kan dengan Bu Dina ya. Dengan Bu Dina kami bilang, "Bu, boleh nggak Bu kami pakai e-book, Bu?" Terus ibunya bilang, "Saya nggak suka pakai e-book. Saya tahu kayaknya kalian kalau e-book banyak, tapi saya maunya kalian pakai yang hardnya gitu, hard copy-nya gitu, cetak gitu." Jadi masing-masing dosen punya preferensi tersendiri. Oke. Saya mau nambahin terakhir nih buat tentang chatting ya. Iya, misalnya mau chat dosen gitu. Chat dosen kemarin udah dikirim mengenai formatnya gitu. Jadi kalau wajibnya itu seperti salam gitu. Entah itu assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam gitu. Terus perkenalkan dirinya. Misalnya saya nih, assalamualaikum Bu, saya Nurul Rifki Takia, angkatan 2018. Izin bertanya Bu gitu. Jadi jangan tiba-tiba ngechat tapi nggak perkenalan diri. Soalnya jangankan nih dosen, kami aja kalian chat nggak kenalin diri, kami nggak tahu kalian siapa gitu. Kadang saya nanya, ini siapa? Saya nanya gitu. Karena tiba-tiba aja bilang, maaf Kak, saya nggak bisa ikut Zoom gitu. Tapi nggak tahu nih orangnya siapa. Jadi memang itu udah kayak tata cara yang baik, yang sopan gitu untuk mengechat, entah itu cutting, entah itu dosen, itu tuh salam dulu, lalu perkenalan diri. Terus dosen itu jangan dicat lewat dari jam malam. Jam berapa jam malam? Biasanya itu jam 8. Jam 8 malam itu lewat dari itu tuh udah nggak boleh lagi. Bukan nggak boleh sih, apa ya, kurang sopan gitu. Ada beberapa dosen yang kadang mungkin mereka nggak mau diganggu gitu kehidupan privasinya gitu kan. Tapi nggak semua dosen ya, maksudnya kadang ada juga sih dosen yang kayak kamu chat aja kapan aja boleh. Jadi perhatikan masing-masing dosen punya kebijakannya masing-masing gitu. Jadi tolong kalian pahami dan pelajarilah gimana sih karakteristik masing-masing dosen gitu. Iya, selain jam malam juga ada dosen yang kurang suka kalau di chatnya itu di akhir pekan, misalnya hari Minggu. Karena biasanya tuh dosen-dosen tuh mau liburan gitu atau waktu sama keluarga. Jadi diperhatikan waktu-waktu ngechat. Jadi teman-teman boleh nih nanya ke kami. Misalnya nih nanya, Kak, kalau sama Bu Nur Eka itu pembelajarannya gimana ya? Atau kalau ngechat Bu Nur Eka jam sekian boleh nggak ya? Tanyakan saja. Jadi kami rata-rata udah berpengalaman untuk jadi di grup chat-chat dosen gitu. Kan, di grup kalian itu kan ada tuh kakak-kakak semester 5, ada 7. Nah itu bisa tuh kalian tanyakan tuh. Semuanya kami sudah merasakan gitu. Jadi ditanya. Jadi pentingnya ada grup itu kalian bertanya. Jadi kalau kalian tidak bertanya, percuma dibuat grup itu. Ya terserah mau nanya di grup atau di PC. Pokoknya kakak-kakak yang admin, udah saya adminkan semua itu kakak Imanya. Itu boleh siapa aja di chat. Tapi kalau misalnya takutlah nggak enak gitu, nggak usah takut, mereka baik-baik asalkan kalian juga sopan gitu. Mereka nggak jahat kok, nggak akan kasar orangnya kalau misalnya kaliannya juga sopan itu sih. Dan mengenai telepon, saya kaget juga nih tiba-tiba ada yang
bilang ada yang nelpon gitu. Kalau bisa jangan langsung telepon, tetapi chat dulu. Terus kalau misalnya menurut kalian mengenai SIPA aja lah nih, masih bingung gitu, tanya, Kak, boleh nggak ya saya menghubungi kakak sekarang? Soalnya saya masih bingung tentang SIPA. Tanyakan dulu, jangan tiba-tiba nelpon. Karena kadang kami ada yang masih ngajar nih, kayak kakak-kakak semester 5 ada yang kampus mengajar. Jadi dia ngajarnya di beberapa SD Tanjung Pinang atau di luar Tanjung Pinang. Terus kakak-kakak semester 7 lagi pada PLP, ngajarnya di SMP sama SMA. Jadi tuh waktu kami tuh nggak selamanya kosong gitu. Jadi boleh di chat dulu, ditanya. Gitu sih. Jangan langsung nelpon. Apalagi dosen kalau kalian nelpon, Ya, wah benar. itu Wah, itu bisa tuh. goodbye deh. Itu sampai semester. Iya, mungkin itu aja sih dari saya. Kalau Ya. dari Dewanto ada tambahan, boleh lagi Kayaknya Dew. udah deh gitu. Ada lagi yang ingin ditanyakan nih sebelum kita mengakhiri nih SIPA kita gitu. Kak, mau tanya dong Kak, biasanya kalau pembelajaran itu pakai binder atau buku atau gimana ya Kak? Oke. Ini bukan pertanyaan yang awal aja ya. Ini kayaknya ada sih muncul kayaknya di FB ya gitu. Kayak aku pernah bertanya anak biologi, dia bilang gini, Pak, bagusnya pakai binder atau pakai apa gitu ya. Pokoknya inti lah untuk nyatet ya kan. Karena kan orang banyak menganggap kalau biologi itu kayak full of memorizing gitu, kayak hafal gitu. Sebenarnya tidak. Jadi setiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing gitu. Nah, mungkin nanti kalau kalian udah belajar teori belajar dan pembelajaran, kalian bakalan menemukan gitu. Sebenarnya saya ini sebenarnya cara belajarnya kayak gimana. Itu kalian bisa ketahui sendiri. Jadi orang itu ada yang cara belajarnya dia harus nulis. Harus nulis terus. Kalau apa-apa supaya paham dia nulis. Terus ada juga orang yang kalau dia mau paham, dia harus mendengarkan. Artinya dia butuh seseorang untuk menjelaskan. Ada juga orang yang dia itu dengan lihat visual aja dia itu bisa kayak, oh aku udah paham gitu. Jadi setiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing. Kita nggak bisa kayak nyamakan gitu, kayak oh aku binder misalnya gini, misalnya kakak yang semester kakak dan uh, Kak Tata ini misalkan kami berdua nih misalnya pakai binder. Oh, bukan berarti kalian harus pakai binder. Tidak, setiap orang itu punya cara belajarnya masing-masing. Mungkin ada yang senang pakai binder, silakan pakai binder. Ada juga orang yang senang pakai HPS, terus dikumpulin gitu, dicatat aja di HVS gitu, dicoret-coret. Ada juga yang senang saking rajinnya itu pakai handwriting atau hand lettering yang pakai tulisan kekinian itu. Silakan. Setiap orang punya cara belajarnya masing-masing. Intinya begini, kalau menurut kalian itu adalah cara yang tepat, efisien, kemudian tidak banyak membuang waktu dan tenaga kalian, terus kalian paham, silakan terapkan. Begitu. Kalau saya pribadi saya udah nggak mau lagi pakai yang namanya tulis tangan apa segala macam, enggak, saya langsung aja tulis aja di PPT kah atau di Word kah, jadi tergantung gitu. Kalau saya sampai hari ini masih pakai PPT, langsung aja dari PPT nggak usah nulis, tinggal di screenshot apa segala macam langsung. Karena begini, mungkin niat kita adalah untuk aku nih pengen ini bikin catatan yang rapi-rapi gitu ya kan, kayak catatan kekinian. Oke, itu kalau kalian masih di bangku kuliah, masih bisa gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian sudah di perkuliahan, ini oke lah kalau di minggu-minggu pertama ya kan Kak, masih oke lah, masih ya wajar-wajar gitu. Tapi kalau kalian nanti sampai ketemu di 1 minggu, kalian harus presentasi sampai, misalnya 1 minggu itu kalian presentasi dapat jadwal sampai 3 atau 4 kali, itu kalian udah nggak bakalan mikir lagi, Kak saya harus nyatet kayak gimana Kak. Enggak, kalian pasti udah punya cara sendiri untuk survive dari hal-hal yang menjadi tantangan kalian itu. Dan juga kita nggak pakai catatan-catatan gitu ya. Catatan itu adalah preferensi pribadi. Memang ada beberapa dosen yang ngasih tugas, misalkan kalau selama daring ya, biasanya hanya beberapa aja yang memberikan kayak nanti ini diringkas, dikumpulkan, gitu aja. Tapi nggak semua. Intinya kalau selama daring kalian absen tepat waktu, tidak telat dari 15 menit ya, ataupun sesuai dengan kesepakatannya nanti entah 15 menit, 10 menit, itu tergantung dari dosennya. Kemudian selama pembelajaran daring ini kan kita belajar daring itu kan nggak face to face ya, nggak bisa lihat wajah gitu. Dengan sangat tolong hargai dosen yang ada dalam ruangan virtual itu, baik WA, Telegram ataupun forum chat yang kayak gimana, tolong jangan kalian tinggalkan gitu.
Jangan kalian absen aja habis itu kabur gitu. Karena itu udah ditemuin lah gitu orang-orang yang kayak gitu, hingga akhirnya mereka ini nilainya itu berpotensi menjadi kayak nilainya ya kalian tahu sendiri lah ya, kalau misalkan bayangin aja kalau kalian lagi ngajar terus punya jam kalian presentasi terus nggak ada yang memperhatikan, gimana rasanya kalian. Nah itulah yang dirasakan oleh dosen-dosen dan juga teman-teman kalian yang melakukan presentasi pada hari itu. Jadi kalau nanti ketika perkuliahan sudah dimulai, tolong hargai satu sama lain, baik antara kalian sebagai peserta dan juga tim yang sedang mempresentasikan materi dan juga dosen yang ada pada hari itu. Jadi untuk sistem perkuliahannya lebih banyak nanti pakai per kelompok. Jadi nanti nih satu kelas nih 21A, 21B itu masing-masing tadi kan 58 bagi 2, 29 orang nih. Dari 29 orang ini bakalan dibagi tuh. Misalnya jam efektif kita untuk perkuliahan itu 16 minggu. 16 minggu dikurang 2 UTS UAS, dikurang lagi 1 untuk perkenalan dan pengenalan RPS, jadinya masih ada 13 pertemuan. Nah, nanti 29 itu dibagilah menjadi 39 kelompok. Seandainya kalau satu kali presentasi, ada juga dosen yang mau mahasiswa itu presentasinya 2 kali. Jadi nanti kalian presentasinya itu per tim gitu loh. Jadi tolong nanti ke depannya itu dia tadi, menghargailah gitu. Kalau kalian pengen dihargai gitu. Dan tolong gitu, kalau kalian mau dapat nilai yang bagus, tolong juga hargai segala mekanisme yang sudah ditetapkan selama perkuliahan nanti. Pada pertemuan pertama itu akan ada namanya pengenalan RPS. Itu ada kontrak kuliah di situ nanti. Bagaimana mekanisme perhitungan nilainya ada di situ. Jadi akan dilakukan kontrak pada pertemuan pertama. Mungkin itu saja. Baik, Udah, kakak ada kelupaan mau nambahin. Iya, nambah aja kak, selagi-lagi on nih. Iya, jadi mengenai memulainya perkuliahan nanti, tanggal 6 ya kalau nggak salah. Itu nanti tuh cutting dari tiap kelas boleh hubungi ke dosen bersangkutan gitu. Misalnya hari Senin nih, ada MK, misalnya aja nih ya, ada MK sama Bu Nur Eka jam 10 gitu. Cuttingnya silakan nih chat ke Ibu Nur Eka, boleh minta nomornya di grup. Nanti kami kirim, nomor siapapun kami kirim nanti. Bilang, perkenalan diri, bilang, Bu saya cutting dari kelas 21A misalnya. Izin Bu, Ibu ada jam mengajar di kelas kami dari jam sekian sampai jam sekian untuk mata kuliah ini gitu. Jadi cuttingnya yang cari dosen, bukan dosen yang cari cutting ataupun cari mahasiswanya. Jadi harus aktif gitu. Bukan di SMA atau SMP yang gurunya nih yang datang ke kelas, tapi ini kita yang menghubungi gitu. Tapi juga jangan spam chat ke dosen. Di chatnya juga di jam kerja gitu. Jadi dosennya juga lagi online, lagi ngecek HP gitu. Pokoknya kita harus aktif lah mencari dosen. Iya, jangan sampai dosennya itu nyari-nyari di grup besar prodi, ini mana cuttingnya gitu. Karena pernah kejadian kayak gitu loh. Iya betul. Kemarin yang angkatan 2020, ya, saya di chat sama Pak Dios. Pak Dios chat saya nanya cutting 20A dan 20B gitu. Padahal di hari itu hari pertama mereka untuk kuliah, tetapi ternyata bapaknya belum ada dapat chat dari cutting 2020. Jadi saya harap untuk 2021 ini agar lebih sadar dan aware gitu. Sadar dan aware sama ya. Sadar jadi lebih peka gitu ke dosen-dosennya. Karena dosennya ini kadang lupa kan. Dia jadwalnya nggak di satu kelas juga banyak. Lagian gitu. Dosen juga nggak ngajar aja gitu. Mereka juga ada penelitian, terus mereka juga ada bimbingan skripsi untuk kakak-kakak kita yang udah di akhir semester. Jadi bukan kita aja yang diurus mereka, banyak yang mereka urus. Betul. Jadi jangan takut untuk nanya sih ke kami kalau misalnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan dosen. Tanya aja. Oke deh, itu aja. Iya, itu aja deh kayaknya. Ya, Kak. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup sepertinya, Kak. Kalau misalnya udah nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri aja ya pertemuan hari ini. Udah mengerti belum nih pengisian input SIPA nih? Dari gambaran yang tadi itu.
Insya Allah siap. Insya Allah paham Kak. Bisa. Ini yang jawab orangnya dari Udah. tadi itu aja. Coba yang lain lagi tuh siapa gitu yang jawab. Yang muncul itu aja. Oke, kalau misalkan ini ya, kalau misalnya udah kita coba ini sebentar. Ini gimana sih? Aktivitas dan tampilan. Oke, kalau misalnya kita bubarin aja ya Kak Tata. Oke, kalau misalnya udah kita bubarin aja. Sekian pertemuan kita hari ini. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan ditanyakan di grup aja langsung. Kalau takut ngechat di grup, bisa dicek pribadi ke siapa gitu. Gitu. Yang penting pertanyaan kalian nanti bakalan muncul nanti, bakalan kami diskusikan nanti di grup Hima. Jadi santai aja. Oke. Pertemuan hari ini kita akhiri. Oke, makasih. Makasih Kak. Ya. Makasih Kak.